Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggo Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan informasi, pengetahuan, serta ilmu yang bermanfaat. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang garis kehidupan teman-teman Sabtologi. Ya, jangan lupa teman-teman ya berlangganan konten menarik dari Kisonggo Langit lainnya ya, eksklusif, bisa lebih intimate lagi dengan Kisonggo Langit. Ya, garis kehidupan teman-teman kelahiran Sabtologi di tahun 2026. Pesan leluhur apa yang akan disampaikan dengan teman-teman Sabtologi dari garis keturunannya, dan juga karma baik apa yang akan diterima teman-teman kelahiran Sabtologi di tahun 2026. Ya, lahir Sabtologi dengan Neptu 14 ya di tahun 2026 ini. Ya, banyak sekali yang harus diingatkan kepada teman-teman kelahiran Sabtologi untuk bisa lebih mengendalikan emosi. Ya, tidak boleh marah berlebihan, ya, sedih berlebihan, senang atau bahagia berlebihan. Jadi semuanya itu dengan kadar yang pas. Ya, marah boleh tapi jangan berlebihan. Sedih boleh juga jangan terlalu berlarut, gitu ya. Happy boleh tapi segala sesuatunya juga jangan berlebihan, dikendalikan, ya, mengendalikan perasaan. Terus juga harus menjaga hubungan ya dalam dengan pasangan, dengan pertemanannya, dengan keluarga, meredam ego. Terus juga menjaga komunikasi ya terhadap pasangan, harus dijaga komunikasinya lebih intimate dari hati ke hati, dengan rekan kerja, dengan rekan bisnis, komunikasinya diutamakan karena mungkin akan di tahun-tahun sebelumnya banyak beda pendapat, banyak salah paham. Nah, di tahun 2026 ini adalah waktunya untuk memperbaiki komunikasi, mengendalikan emosi ya, meredam ego. Ya, agar kedepannya menjadi lebih baik di tahun 2026, ya harus bisa mengesampingkan perasaan pribadi, ya. Terus juga menyampaikan perasaan, ya, apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi keinginan dengan tutur kata yang tidak menyakiti lawan bicaranya, gitu ya. Jadi tepat apa yang dirasakan, tidak menyakiti perasaan orang lain. Ya, terus juga dalam asmara ya mungkin ada permasalahan ya di tahun 2025, di tahun-tahun sebelumnya. Ya ada beda pendapat, ada cekcok ya. Nah, dalam uh, seperti ini ya, harus penyampaian komunikasinya dengan meredam amarah. Harus saling mendengarkan, memberi pendapat, mengapresiasi pendapat pasangan. Jangan mendahulukan marah. Ketika pasangan marah ya kita jadi airnya. Gitu ya. Begitupun sebaliknya ketika teman-teman Sabtologi sedang marah ya pasangan harus bisa menjadi air, harus bisa menjadi peredam. Jadi saling. Ya untuk apa kalau kita beda pendapat tapi diutarakan dengan marah-marah, juga penyampaiannya nggak akan diterima. Terus juga dalam karir dan bisnis, perlunya kesabaran dalam menjalani. Jadi sudah ikhtiar, sudah usaha, ya dijalani dengan sabar. Pelan-pelan saja, nikmati prosesnya. Insya Allah di tahun 2026 pun akan berbuah hasil gitu ya. Jadi nggak perlu usaha sebulan, 2 bulan, terus pengen hasil yang besar. Ya nggak seperti itu. Harus sabar dalam menjalankan karir, dalam menjalankan usaha bisnis yang dilakukan. Terus jangan juga terburu-buru dalam mengambil keputusan, apalagi keputusan yang penting, keputusan yang besar ya, dampaknya besar, harus lebih hati-hati, harus lebih banyak pertimbangan gitu ya, agar tidak salah nanti ke depannya. Ketika misalkan lagi investasi, mau naruh duit, ya dipikirkan masak-masak, jangan terburu-buru. Pelajari segala sesuatu halnya, pelajari segala resikonya, terus juga ikuti intuisi ya. Ketika hati mengarahkan kepada suatu hal ya, oh saya investasi di A. Nah, hati mengarahkan untuk iya, ya diikuti. Kalau hati mengarahkan untuk tidak, ya jangan. Karena perasaan hati ya, kepekaan batinnya akan mengarahkan kepada keputusan yang lebih tepat. Terus juga
di tahun 2026 ini harus bijak dalam mengatur keuangan. Ya, skala prioritasnya dibikin. Hal-hal yang memang wajib untuk dibeli, hal-hal yang memang wajib untuk dibayarkan, yaitu menjadi skala prioritas utama. Ya, terus yang misalkan tidak perlu-perlu amat yang bisa ditahan ya ditahan. Yang tidak perlu dibeli jangan dibeli. Mungkin banyak hal yang terjadi di tahun 2025 ya, membeli barang yang memang sebenarnya nggak penting-penting amat, nggak urgent banget. Nah, di tahun 2026 harus diperbaiki. Nanti ketika pemasukannya bertambah, pengeluarannya tetap stabil, nah lebihnya banyak bisa ditabung, bisa disimpan untuk masa depan, untuk hal-hal yang urgent, hal-hal yang bersifat tidak terduga. Jadi teman-teman punya tabungan yang banyak dengan pengeluaran yang tetap stabil dengan tahun sebelumnya. Terus juga dalam kesehatan ya teman-teman ya tadi ya harus bisa menjaga emosi ya, karena dari emosi itu menyangkut kesehatan juga, jadi darah tinggi, tekanan darah naik gitu ya, pala cepat pusing, ya pikiran suntuk, badan cepat lelah, karena emosi itu akan menguras energi kita. Jadi harus bisa mengendalikan emosi. Bukan berarti nggak boleh marah. Boleh marah tapi pada tempatnya, sesuai kadarnya. Boleh sedih, tapi jangan berlarut. Boleh senang, tapi jangan terbahak-bahak. Jangan berlebihan kesenangannya. Ya karena hidup di dunia sementara. Akhirat selamanya. Jadi apa yang kita lakukan, ikhtiar dalam mencari rezeki, ya usaha yang kita lakukan niatkan untuk akhirat. Jangan terbalik. Usaha yang kita lakukan niatnya untuk dunia, akhiratnya nggak dapet. Jadi segala sesuatunya niatkan untuk akhirat. Akhiratnya dapat, dunianya ikut ya alhamdulillah gitu ya. Kalaupun dunia tidak ikut ya bersabar, bersyukur. Ya nikmati prosesnya. Nikmati segala susah payahnya itu akan jadi cerita nanti. Teman-teman Sabtu Legi ya. Oh, saya dulu berjuangnya seperti ini loh. Nah, nanti bisa cerita ke anak cucu. Oh, perjuangan bapak, perjuangan ibu tuh dulu seperti ini. Itu akan jadi cerita. Nah, kalau tiba-tiba berhasil dengan instan, nggak ada yang bisa diceritakan ke anak cucu keturunan. Jadi nikmati prosesnya, jalani step by step, nanti berbuah hasil. Segala kerja keras teman-teman kelahiran Sabtu Legi selama ini karena memang sudah berjuang keras dengan sungguh-sungguh, melewati masa sulit, melewati kesedihan, kegagalan. Nah, ini menjadikan pembelajaran ke depannya agar lebih hati-hati, agar lebih mempertimbangkan segala keputusan ya dalam invest, menaruh uang, dalam karir, rekanan bisnis, rekan kerja gitu ya. Jadi banyak pembelajaran yang terjadi di kehidupan teman-teman kelahiran Sabtu Legi ya. Terus juga tadi ya emosi itu mempengaruhi kesehatan, harus bisa dikendalikan dan juga makan makanan sehat. Terkadang teman-teman kelahiran Sabtu Legi ini ceroboh dalam memilih makanan. Uh, Makanan-makanan yang junk food, cepat saji, yang itu akan merusak kesehatan ya, perlahan-perlahan itu kolesterol naik gitu ya. Terus juga uh, ya banyak gitu ya, lemak juga bertambah. Nah, makan makanan sehat, masakan rumah gitu ya. Terus juga kadang suka menyepelekan nih dengan kesibukan. Jadi lupa makan, lupa minum gitu ya, lupa makan buah lah, diperbanyak makan buah, makan sayur, makan makanan yang memang masakan rumah agar kesehatan pun tetap terjaga. Di tengah kesibukan tetap makan sehat, perbanyak minum air putih. Terkadang lupa dengan kesibukan selama ini. Ya lupa kesehatan. Nah, jadi ini adalah pengingat ya. Ketika proses dalam mencari sarana penunjang kehidupan, kesehatan juga tetap diutamakan. Ya, dalam karir dan bisnis yang sedang dijalani teman-teman kelahiran Sabtu Legi di tahun 2026. Ya, ada baiknya nasihat dari orang yang lebih ahli dalam hal tersebut. Ya, misalkan terjun ke bisnis ya, ada orang yang lebih dulu terjun di usaha tersebut ya minta saran, minta nasihat, minta pendapat, minta arahan ya step by stepnya sampai beliau sukses gitu ya. Karena perlunya sosok yang lebih berpengalaman dalam bisnis yang sedang dijalani. Ya misalkan buka peternakan ya tanya dengan ahli peternakan, tanya dengan saudara, tanya dengan orang sekitar yang lebih ahli agar ilmu semakin bertambah. Terus juga perlunya guru spiritual ya dalam pengendalian emosi ya pengendalian diri. Ketika kita memiliki guru spiritual penasihat batin
semakin terarahkan. Ketika kebingungan dalam diri, kita nanya, kita dikasih petua, dikasih nasihat ya, dalam pengendalian emosi, dalam mencari makna kehidupan, pembelajaran dari hidup gitu ya, agar semakin terarahkan teman-teman kelahiran Sabtu Legi dalam spiritualnya, karena memang diarahkan untuk uh, peka ya, sadar secara spiritual setelah melewati masa-masa sulit ya. Dalam asmara teman-teman kelahiran Sabtu Legi juga ini ya, mungkin ada hambatan dalam komunikasi, banyak salah paham, banyak cekcok ya. Nah, ini komunikasinya harus diperbaiki. Sering bicara dengan pasangan dari hati ke hati. Yang masih single gitu ya, ketika mencari pasangan ya komunikasinya diutamakan. Cari pasangan yang enak diajak ngobrol. Yang sudah pacaran ya, komunikasinya diperbaiki, lebih intimate lagi, hangat lagi komunikasinya. Ya, apalagi yang sudah rumah tangga ya, ngobrol dari hati ke hati, deep talk ya. Terus juga pillow talk sebelum tidur, ketika anak-anak sudah tidur, ngobrol sama pasangan. Terima kasih sudah berjuang, mohon maaf kekurangan, belum bisa membahagiakan ya, sedang berproses. Segala sesuatunya minta nasihat, minta saran dengan pasangan dan apresiasi pendapat pasangan. Gitu ya. Jadi komunikasinya harus diperbaiki. Toh nanti ketika ngobrol sama pasangan juga dapat masukan, dapat uh, ya dapat saran gitu ya. Nah, itu bisa diolah tuh dalam mencari rezeki, dalam bisnis yang dikerjakan, dalam karir yang sedang dituju gitu ya. Jadi harmonisnya dapat, terus juga masukannya jadi bertambah, insight ke kitanya tuh bertambah, pengetahuan kita bertambah dari pasangan terdekat kita. Dan ya itu ya, karena memang teman-teman kelahiran Sabtu Legi mungkin butuh ide baru yang selama ini tuh udah mentok idenya ya. Nah, ketika ngobrol sama pasangan dengan menjaga silaturahmi dengan keluarga, saudara, nah ide-ide baru muncul ya. Jadi hambatannya juga lebih berkurang ya. Jadi dalam mengekspresikan ide-ide teman-teman kelahiran Sabtu Legi ya, lebih mudah dengan masukan orang-orang sekitar. Realisasikan ide-ide ya. Jadi ketika sudah ada ide baru, rencana, langkah ke depannya itu dijalankan, itu dijadikan tindakan nyata, fokus pada hal-hal yang memang sederhana tapi cepat dikerjakan. Ya, daripada fokus dengan hal-hal yang tidak penting, menghayal gitu ya, tapi ide tersebut direalisasikan. Ya, di pekerjaan, di bisnis yang sedang dijalani juga komitmen, ya tekun, karena memang pribadi yang tekun dan harus tetap seperti itu ya. Juga jangan mungkin ya ada tekanan yang terjadi dari atasan ya, ada exposure, oh pengen target sekian, oh bisnisnya pengen seperti ini ya, dengan rekanan bisnis, dengan orang yang invest ya. Jangan dijadikan tekanan tapi jadikan motivasi, tetap dinikmati prosesnya dengan kamu pribadi yang tekun terus seperti itu ya. Jadi harus bisa melepaskan tekanan untuk menjadi lebih produktif. Jangan dijadikan tekanan tapi dijadikan motivasi. Ya, biarkan kreativitas juga teman-teman Sabtu Legi ini mengalir secara alami. Ya, tanpa peduli kritikan yang berlebihan gitu ya. Jadi jalan aja nothing tulus. Yang penting usaha ikhtiar maksimal. Ya, dalam hubungan teman-teman kelahiran Sabtu Legi juga harus bersikap lebih sabar. Jangan memaksakan kehendak ataupun keinginan pribadi. Tunjukkan dan berikan rasa aman pada pasangan ya. Jadi pasangan dengan kita tuh mau merasa aman, apapun yang kita lakukan, ikhtiar pekerjaan, pasangan tuh merasa aman, merasa nggak perlu curiga gitu ya. Terus juga jangan jangan terlalu berpikiran overthinking ya. Jangan berpikir boleh tapi jangan berlebihan gitu ya. Terima keadaan apa adanya. Terus juga uh, berikan kesenangan pada apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan. Jadi kamu bekerja, senangi pekerjaan kamu. Kamu bisnis, senangi bisnis yang kamu kerjakan gitu ya. Jadi happy dalam menjalankannya, tidak tertekan, tidak exposure. Ya misalkan pemain bola, dia hobi main bola gitu ya, senang main bola. Ya gaji itu ya dia happy aja gitu ya. Begitupun pekerjaan kita, mau itu di pabrik, mau itu di BUMN, di pemerintahan, swasta, usaha. Kita suka dengan itu. Jadikan usaha pekerjaan kita itu hobi.
Jadi ketika kita melakukannya happy, bukan pulang kerja, pulang usaha, kita malah suntuk gitu ya. Jadi jadikan pekerjaan dalam mencari sarana penunjang kehidupan itu utamanya kita happy dalam menjalankannya. Terus juga di tahun 2026 ini jangan teman-teman Sabtu Legi ini ya, jangan biarkan diri sendiri itu untuk selalu ragu ya, jangan meragukan diri sendiri, potensi yang kamu miliki. Jangan biarkan kebingungan itu selalu berada di kepala kamu ya. Terus juga uh, jangan selalu merasa kesulitan menemukan kebahagiaan. Ya, lihat dari berbagai sisi gitu ya. Kamu diberi kesehatan, kamu sudah makan, kita sudah makan aja sudah beruntung. Kita sudah bernafas aja sudah beruntung. Di mana teman-teman saudara kita yang lain di rumah sakit, nafas aja, oksigen aja bayar. Makan aja nggak bisa gitu ya. Jadi bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, nikmati prosesnya, jalani dengan senang gitu ya. Jangan ragu, jangan bimbang dalam yang kamu jalani, terus berpikir positif gitu ya. Terus juga percaya diri ya, percaya diri boleh, tapi tidak boleh over confident ya gitu ya. Jangan berlebihan dalam kepercayaan diri itu. Nanti jatuhnya sombong. Iya, tetap rendah hati. Nanti ketika berkah rezekinya datang berlebih, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh angkuh, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, ketika berkah rezekinya naik, pengeluarannya harus tetap stabil agar yang bisa disimpan lebih banyak. Ya, terus juga jangan menunda pekerjaan. Ide yang kamu miliki tuangkan menjadi peluang usaha, menjadi peluang bisnis gitu ya. Terus juga flashback ke belakang, introspeksi, ya kilas balik. Ya, jadi hal-hal yang kamu perlu perbaiki dalam diri kamu, ya kamu perbaiki. Hal-hal yang harus kamu tetap utamakan, ya ketekunan kamu, kegigihan kamu pribadi yang sabar dalam menjalani segala sesuatu, ya pekerja keras, nah itu terus diutamakan. Jadi menemukan kembali kebahagiaan batin dan juga kebahagiaan diri gitu ya. Jadi segala sesuatunya lebih baik di tahun 2026. Berkah rezekinya naik, tapi kamu juga nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh. Ya teman-teman, kelahiran Sabtu Legi boleh sering cerita di kolom komentar tentang perjalanan kehidupan, perjalanan asmara ataupun perjalanan spiritualnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kisah Langit pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.